Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 23 April. Sebanyak 300 siswa kelas 1 SMA Internasional Kangqiao di New Taipei mengikuti kegiatan kedewasaan dengan bersepeda mengelilingi Taiwan. Kemarin saat melintasi wilayah Changhua, rombongan tersebut ditabrak oleh sebuah mobil melaju dari arah berlawanan, mengakibatkan 7 siswa mengalami luka ringan dan berat. Satu di antaranya luka serius. Untungnya setelah mendapat perawatan darurat, kondisinya telah stabil. Rombongan sepeda yang terdiri dari 300 siswa kelas 1 SMA Kangqiao sedang melaksanakan kegiatan kedewasaan dengan bersepeda mengelilingi Taiwan. Mereka kemudian ditabrak mobil. Insiden ini terjadi pada tanggal 22 saat mereka melintasi wilayah Changhua. Sebanyak 7 siswa mengalami luka-luka dan segera dilarikan ke rumah sakit. Satu di antaranya sempat tidak sadarkan diri dengan koma stadium 3. Untungnya kondisinya kini telah stabil setelah mendapatkan perawatan darurat. Sementara itu, pengemudi mobil hanya mengalami luka berat. Namun ia sempat hilang kontak setelah meninggalkan rumah sakit dan kemudian ditangkap polisi. Biro Investigasi Kriminal baru-baru ini mengungkap kasus pembunuhan dengan racun yang tergolong langka. Seorang pria tega meracuni istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit demi melunasi utang judi. Hasil otopsi ahli forensik menunjukkan adanya zat dipukain di tubuh korban. Dan terungkap korban didaftarkan dalam 2 polis asuransi jiwa senilai jutaan dolar sebelum menjalani operasi. Waktu pendaftaran memicu kecurigaan. Tersangka bermarga Chang masuk ke kamar pasien, namun tak diduga kabar buruk langsung muncul. Istrinya baru saja menjalani operasi ambeien, namun tiba-tiba mengalami serangan epilepsi dan dinyatakan meninggal. Laporan otopsi forensik menemukan residu obat bius dibukain dalam empedu jenazah. 张嫌涉嫌将含代步卡因这个成分的药物有掺入在被害人的食品饮料中。 Tersangka sehari-harinya bekerja sebagai sopir perusahaan pembersihan lingkungan, namun ia suka judi dan menunggak utang besar. Polisi menemukan bahwa ia telah mencuri tabungan sebesar 2,75 juta dolar Taiwan dari pacarnya saat itu. Setelah itu, ia diduga telah meracuni pacarnya beberapa kali, termasuk dengan mencampur pestisida dan bahkan heroin ke dalam makanannya. Dibukain merupakan obat bebas yang bersifat umum dan tidak memerlukan resep dokter. Ini adalah obat bius lokal untuk menghilangkan rasa gatal dan nyeri. Sebagian obat anti nyamuk dan obat ambeien juga mengandung dibukain, namun hanya terbatas untuk dioles pada kulit. Jika tidak sengaja tertelan, dapat menyebabkan epilepsi dan aritmia. 不同于像利多卡因这一类，它的一个作用时间比较长，它的效果也比较强，相对的效果强，它的毒性也就比较大一点来讲。 Polisi menangkap tersangka pada akhir tahun lalu. Walau ia membantah melakukan pembunuhan, setelah diinterogasi, jaksa meminta penahanan berdasarkan alasan kejahatan serius. Kasus telah diproses tanggal 11 bulan ini dengan tuduhan pembunuhan dan percobaan pembunuhan. CDC mengumumkan kasus campak klaster keempat tahun ini. Seorang perempuan asal kota Taipei melakukan perjalanan ke Vietnam pada akhir bulan Maret. Setelah kembali ke Taiwan, ia didiagnosis dan kemudian menularkan penyakit tersebut kepada kolega perempuannya. Seorang perempuan tertular campak saat melakukan perjalanan ke Da Nang, Vietnam pada akhir Maret. Setelah kembali ke Taiwan, ia menunjukkan gejala dan sudah menularkan virus pada wanita rekan kerjanya dan pernah berpergian ke Taichung. Saat ini sebanyak 235 orang yang memiliki kontak fisik telah terjaring. Taiwan catat 28 kasus campak tahun ini, 17 diantaranya berasal dari Vietnam. Jumlah kasus lokal dan impor mencapai rekor tertinggi pada periode yang sama dalam 6 tahun terakhir. CDC memperingatkan jumlah kasus campak di Vietnam hingga pertengahan April tahun ini telah mencapai 76.000 kasus, dengan peningkatan tajam pada kasus bergejala parah pada orang dewasa. Grand Island di lepas pantai Taitung merupakan salah satu objek populer bagi penyelam di Taiwan yang selalu dipadati wisatawan pada musim panas. Namun di salah satu titik selam yakni Pantai Pasir Putih sering terjadi konflik antar penyelam. Kantor pengelola berencana menerapkan mekanisme pungutan biaya dan mewajibkan penyelam didampingi oleh pemandu bersertifikat sebelum diizinkan menyelam. Pantai berpasir putih sepanjang ratusan meter yang terletak di wilayah barat daya ini merupakan salah satu objek wisata Green Island. Wisatawan datang ke sini untuk berfoto dan bermain air. Di bawah laut juga ada panorama menawan. Ini adalah surga bagi penyelam scuba dan penyelam bebas.
有红鱼啊，有不同类型的鱼。 Green Island merupakan zona aktivitas air populer dan dipadati turis di musim panas. Guna mempromosikan aktivitas air yang aman dan ramah lingkungan, kantor pengelola mencanangkan zona demonstrasi aktivitas air terpadu tahun lalu dengan menyediakan peta panduan bawah laut, melatih pemandu selam bebas dan selam scuba, serta memungut bayaran bagi pelanggan kedua jenis atraksi ini sebelum diantar ke area selam masing-masing guna menghindari konflik. Zona snorkeling juga dicanangkan guna mendistribusikan arus turis dan tekanan ekologis pada perairan Green Island. 在油气活动上面的一个冲突，可以借由这样子一个制度呢，可以做到一个管理。然后，另外最重要的是要保育我们整个大白鲨海底的一个美丽的景观跟生态资源。 Kantor pengelola telah mulai melatih pemandu selam, namun terkait isu pemungutan biaya pada pantai Pasir Putih masih dalam tahap diskusi dengan warga setempat. Tahun ini untuk sementara tidak dipungut biaya. Amerika Serikat akan menerapkan tarif pajak impor untuk produk fotovoltaik asal Tiongkok pada bulan Juni mendatang. Tarif akan diberlakukan secara berbeda berdasarkan pada perusahaan asal Tiongkok serta lokasi pabrik mereka di Asia Tenggara. Tarif pajak impor ke AS juga berbeda-beda, tertinggi mencapai 3.500%. Kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Amerika menargetkan produk tenaga surya yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok seperti Jinko Solar dan pabrik mereka di Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Amerika yakin bahwa pabrik-pabrik di bawah kebijakan subsidi yang tidak setara ini menjual produk mereka ke pasar Amerika dengan harga di bawah biaya produksi, sehingga berdampak pada manufaktur fotovoltaik Amerika. Tarif yang dikenakan Amerika ditentukan berdasarkan sikap negosiasi negara-negara Asia Tenggara tempat perusahaan RRT mendirikan pabrik mereka. Misalnya tarif pajak untuk produk Jinko Solar pada pabrik di Malaysia diperkirakan sebesar 41,56%, sedangkan tarif pajak untuk produk Trina Solar yang diproduksi di Thailand dan diekspor ke Amerika adalah 375,19%. Selain itu, berhubung Kamboja telah mengambil sikap tidak kooperatif terhadap penyelidikan Amerika, tarif dari pabrik yang disubsidi RRT di Kamboja mencapai lebih dari 3.500%. Pemerintah Korea mengambil tindakan untuk menindak perusahaan Tiongkok yang melakukan transshipment ilegal. Pada akhir tahun lalu, Badan Bea Cukai Korea menyita kasur buatan RRT yang disalurkan melalui Korea dan diekspor ke Amerika dengan menyamar sebagai produk Korea. Pada Januari tahun ini terungkap bahwa perusahaan RRT di Korea Selatan telah mengubah kemasan baterai buatan RRT dan mengekspornya kembali ke Amerika dengan menyamar sebagai buatan Korea. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.